Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Dondi. Jadi di sini aku akan mereview sebuah pantai yang cukup terkenal, cukup ikonik, dan masuknya pun hanya masuk parkir ya. Jadi sebelumnya aku jelasin dulu. Aku habis dari kerja praktik. Jadi karena lokasi kerja praktik aku berdekatan dengan pantai ini, jadi aku sekalian ke pantai ini gitu guys. Nah, lokasi pantainya di mana sih dan apa pantai yang akan kukunjungi? Nah, jadi ini bisa dilihat ya, ini yaitu cuman gambar ilustrasi rencana pembangunan pantainya. Ya aslinya ya seperti yang kita ketahui bahwa realita jauh dari ekspektasi, tapi ya tidak jauh-jauh kali lah realita yang ada. Nah, di sini aku kan dari PT dari tempat kerja praktik aku ya. Nah, tapi kalau dari rumahku itu jaraknya sekitar 10 kilo. Tapi kalau dari PT tempat aku sedang melakukan magang itu jaraknya hanya 2 kilo saja guys. Nah, di sini ya kondisinya ya ini tempat parkirnya ya. Ini tempat parkirnya. Jadi aku parkir di sini. Dan untuk masuknya sendiri itu pakai karcis. Jadi ini karcisnya, bisa dilihat ini ada motor Kota Batam, tanda masuk. Jadi di sini itu banyak sekali ya tempat-tempat restoran yang akan aku review. Tapi sebelumnya karena ini temanya pantai ya, berarti pantai dulu kan. Oke, langsung aja kita melihat pantai yang ada di sini. Nah, apa nama pantainya? Let's go. Oke, jadi ini aku berjalan menuju tepian sih sebenarnya, bukan pantai sih, apa ya? Tepian pantai. Nah, tepian pantai ini cukup ikonik karena banyak orang foto-foto di sini dan banyak juga restoran-restoran yang bagus. Ya, serta di sini juga ada tempat orang diskotik. Ya salah. Jadi ini adalah tepian pantainya ya. Ya, bisa dibilang tepian pantai. Jadi di sini banyak kapal-kapal bersandar. Jadi ada kapal polisi, ada kapal tongkang, ada kapal FPSO, ada kapal curah. Di sana tuh bisa dilihat ya. Ya, itu adalah terminal Batu Ampar. Jadi kontainer-kontainer yang ada di luar mau masuk ke dalam itu bisa lewat terminal Batu Ampar. Nah, untuk masuk ke terminal itu ya butuh akses lebih dalam lagi dan aku nggak punya aksesnya. Oke. Ya, ini kapal polisi ya, kapal polisi. Jadi ya ini adalah aku berada di pantai. Nama pantainya itu bukan pantai sih sebenarnya, tapi kayak tepian laut yang dekat dengan pelabuhan. Jadi tapi banyak orang menyebutnya Pantai Harbor Bay. Namanya tuh Pantai Harbor Bay. Jadi ini sambil pakai baju magang lagi, ya Allah. Jadi ya beginilah suasananya karena ini habis hujan ya. Jadi di sini belakangnya ini ada restoran ya. Nama restorannya itu restoran di Patros Cafe. Mungkin masuknya cukup mahal ya. Jadi sepertinya tidak usah masuk saja, hanya di luar saja melihat pemandangan. Jadi di sini tuh sejarahnya begini. Oke, jadi sebelumnya ralat. Jadi ini namanya Harbor Bay. Nah, di Harbor Bay ini dia menyediakan layanan jasa ferry dari Batam ke Singapura. Jadi dulu tuh aku pernah ke Singapura. Nah, ke Singapura itu aku pergi
bersama salah satu temanku di Siskau juga. Nah itu kejadiannya itu aku pergi setelah aku kerja praktik. Jadi setelah aku kerja praktik itu aku pergi ke kerja praktik yang pertama di PT Batamek. Jadi aku pergi ke Singapura itu bukan lewat ferry Harbour Bay ini, tapi aku lewat terminal yang ada di Batam Center. Nah ini sepertinya mau hujan ya, jadi video ini singkat aja. Ini aku mengenalkan tentang tepian Harbour Bay. Akan ada pantai-pantai selanjutnya yang akan aku review, Pantai Ocarina sama Pantai Melayu. Nah tapi ini aku review terminal Harbour Bay nya aja. Jadi ya itu, jadi bisa dilihat itu adalah terminal Harbour Bay nya. Nah jadi aku jelasin. Nah itu banyak rute wisata yang arahnya ke Singapura, atau bisa juga ke Malaysia, atau bisa juga itu ke tempat lainnya. Nah untuk ke Singapura itu dia butuh 2 pelabuhan di sana. Jadi ada 2 pelabuhan di Harbour Bay. Bukan Harbour Bay, nama pelabuhan di Singapura itu namanya ada 2. Nah apa aja? Oke, jadi aku jelasin lagi. Pelabuhan yang ada di Batam itu, pelabuhan internasional itu ada 3. Pertama yaitu pelabuhan ini namanya pelabuhan Harbour Bay. Tapi aku sekarang lagi di Harbour Bay-nya, atau lagi di lokasi yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk dijadikan tempat wisata, karena ini pas di tepian laut. Jadi ini pas di tepian laut. Nah lokasi wisatanya itu ya seperti aku bilang tadi, ada di belakangnya saya ini ada restoran-restoran yang cukup menarik ya. Tapi seperti kita tahu bahwa ada tempat yang bagus, ada juga harga yang menunjang untuk memenuhi kebutuhan harga yang tempat yang bagus itu. Makanya lokasi ini sangat strategis untuk dijadikan tempat wisata bagi restoran. Ini namanya The Promenade ya, The Promenade. Ya jadi seperti yang bisa dilihat, kalau ini isinya tepian laut ya. Oke, lanjut ke penjelasan pelabuhan tadi. Jadi pelabuhan tadi itu aku jelasin. Pertama ada pelabuhan Harbour Bay yang lagi aku sedang lihat sekarang ini. Jadi pelabuhan Harbour Bay ini melayani rute dari Batam ke Singapura. Dan pelabuhan ini juga sepertinya melayani beberapa rute ya. Bisa ke rutenya Malaysia atau rutenya Thailand. Tapi sepertinya kalau ke Thailand jarang sih, kebanyakan ke Singapura atau enggak Malaysia. Nah kalau untuk ke Singapura sendiri itu ada dua pelabuhan di sana. Kalau di Batam sendiri aku jelasin dulu yang Harbourfront ini. Jadi di Batam ini ada 2 pelabuhan. Yang pertama yaitu pelabuhan ini Harbourfront sendiri, dan yang kedua itu pelabuhan International Ferry Batam Center. Jadi sebenarnya aku lebih seringnya pakai pelabuhan International Ferry Batam Center. Kenapa? Pertama, pelabuhan International Ferry Batam Center itu pelabuhan yang bisa dibilang cukup dekat sama aku, karena aku kan tinggal di Batam Center, sedangkan pelabuhannya ada di Batam Center, jadi satu lokasi, satu kecamatan. Jadi aku lebih milih pelabuhan Batam Center. Kedua, aku udah pengalaman sekali, jadi pas yang kedua kalinya ya aku lebih milih yang sudah pengalaman aja gitu. Di sini juga ada juga pelabuhan yang ketiga, yaitu pelabuhan di Nongsa.
itu juga melayani rute dari Batam Singapura. Nah, untuk di Singapurnya sendiri itu ada dua ya guys ya, pelabuhan yang ada di sana. Pertama yaitu pelabuhan pelabuhan Harbour Front. Yang kedua yaitu pelabuhan Tanah Merah. Jadi gini, aku tuh waktu bulan Agustus itu, aku mau cerita di video ini. Jadi waktu bulan Agustus itu aku kan sedang liburan ya, habis kerja praktik yang pertama, aku liburan. Dan di situ aku diajak temanku Maher untuk melaksanakan liburan di Singapura. Jadi pertama tuh rutenya ini, aku ke pelabuhan yang di Batam Center. Di rutenya tuh gini, aku ke pelabuhan di Batam Center. Nah, jadi setelah di pelabuhan Batam Center itu, aku pesan tiket sama Maher, pulang pergi. Harganya 700.000, berarti kalau sekali jalan 350. Jadi 350.000 itu bisa untuk sekali jalan, dan bisa beli lagi di sana ya, harganya 350.000 juga. Tapi aku langsung beli aja 700. Dan untuk tiket pulangnya sendiri itu gini sistemnya. Jadi misalnya aku berangkat tanggal 5 Agustus ya, aku berangkat ke Singapura, kemudian aku pulang ke Singapuranya itu tanggal 6. Tapi sebenarnya pulangnya itu bisa kapan aja, asalkan 1 bulan, terhitung 1 bulan dari tanggal 5 Agustus. Nah, jadi setelah itu aku pergi ke Singapura itu menggunakan kapal feri, dan waktu perjalanannya itu sekitar 2 jam. Sampai di sana aku tiba di pelabuhan Harbour Front. Di pelabuhan Harbour Front ini aku kebingungan ya, pastinya kebingungan karena aku dulu waktu kecil itu pernah ke Singapura waktu kecil, tapi sekarang bukan sudah kecil, aku sudah lupa ke Singapura tuh gimana caranya. Jadi aku kelindungan. Nah, tapi yang penting udah sampai aja dulu ke Singapura. Urusan sampai di sananya nanti kan tinggal nanya pakai bahasa Inggris ya, gampang. Nah, sampai di sana ya pemeriksaan imigrasinya cukup ketat ya. Jadi di sana tuh aku diperiksa oleh petugas imigran tentang kamu ini mau kemana di Singapura, tujuanmu apa di Singapura, terus kamu pakai uang seberapa banyak di Singapura ini, dan begitu-gitu seterusnya. Aku paham maksudnya itu untuk kejelasan kita sebagai seorang turis dalam dalam menjalankan liburan. Tapi kayak apa ya, menurutku kurang, ini menurut pendapatku ya, menurutku kayak kurang bagus aja sih kalau nanya sampai detail banget. Kayak misalnya kalau liburan di sini mau kemana aja gitu, itu kayak kita kan masih nggak tahu ya planning. Jadi kita kayak bingung gitu mau bahas apa gitu. Aku sama Maher akhirnya ya udah dilolosin juga pada akhirnya. Ini ada tempat duduk ya, jadi aku mau duduk di sini mengamati kapal-kapal yang sedang berlayar. Setelah itu ya udah aku jalan di pelabuhan Harbour Front. Itu rupanya pelabuhannya nyatu sama pelabuhan pelabuhan nyatu dia sama mall. Wih, bagus banget kapalnya. Kapalnya bagus banget guys. Kapal The Promenade Costa Bay ini kayaknya kapal kayak mirip mau dibuat pesiar, tapi bukan kapal pesiar sih. Yang penting ini guys, ini kayak kapal tongkang. Ini bukan kapal tongkang. Ini kapal Loro, tapi perjalanannya bisa ke, oh ya BTW itu oke. Jadi ini aku lagi ngamatin sebuah kapal lah. Tengok hullnya. Wih, 2 double hull. Apa namanya? Katamaran guys. Ya. Jadi ini kapal yang menggunakan lambung katamaran. Lambung katamaran ini bisa dibilang cukup efisien untuk perjalanan yang stabil
Dan lambung katamaran ini juga bisa dibilang lebih hambatannya lebih kecil daripada menggunakan monohull. Ini ya namanya MV Oceana. Dia lagi pulang sepertinya dari Singapura ya. Besar banget ya guys. Oke. Jadi ini pelabuhannya. Oh ya, sebelum itu ini ada tempat-tempat diskotik ya. Udahlah, aku nggak mau jelasin karena ya itu dari luar konteks dari tema video ini. Tapi yang penting aku akan jelasin lagi tentang pelabuhan ini. Nah itu namanya pelabuhannya. Nah itu ya. Itu tuh pelabuhan Terminal Ferry International Harbourfront namanya. Jadi orang Singapura ya bisa lihat dari situ. Itu ya. Oke. Jadi ini suasananya sangat bagus ya guys ya kalau dilihat. Padahal gratis masuknya. Kayak nyantai di sini enak banget sumpah. Wow. Tapi sayang sekali ya. Walaupun pelabuhannya cantik apa, mari kita lihat apa ini. Bungkus Milo ya guys ya. Aduh. Kenapa bisa ada bungkus Milo? Bungkus Milo dan banyak sekali ya. Bisa nggak sih injek nih? Ups. Ya ini pencemarannya ya. Aduh. Pencemaran laut itu nyata ya guys ya. Kita nggak usah jauh-jauh dari pertumpahan minyak gitu-gitu. Ini aja udah pencemaran laut nih. Plastik, teh gelas. Kapan negeri kita ini akan maju guys kalau kayak gini terus? Beda loh pas masuk Singapura tuh gak ada kayak gini-gini nih. Ini di Batam, masya Allah. Ya beginilah ya guys ya kondisi laut kita di Batam. Beda warna ya. Oh iya, sebelumnya aku mau jelasin dulu. Kalau misalnya di sini tuh warna lautnya beda ya sama di Jawa ya. Oke guys. Jadi setelah itu kita lihat lagi ya. Jadi di situ ya ada sampan-sampan ya. Itu sampan. Itu kapal tanker ya. Itu ya banyak. Ya kita harus dekat situ sih biar lebih enak untuk ininya, reviewnya. Sambil jalan-jalan sambil mau cerita dulu. Jadi sama aku di Singapura itu aku merasa kayak melihat laut kita sama laut Singapura tuh perbedaan kualitas kejernihannya tuh beda gitu. Memang bagus, air di sini tuh bagus. Cuman ketika melihat air di Singapura itulah laut, kayak natural laut itu loh. Jadi bukan warna seperti ini, jadi dia lebih jernih lagi gitu, lebih bagus lagi airnya. Gak tahu ya kenapa, apa mereka punya perawatan khusus gitu untuk merawat lautnya atau gimana, tapi itulah keadaan yang terjadi di sini di Batam ini. SDM kita memang kurang, tapi aku akan percaya sih kalau misalnya kita akan seperti hebatnya Singapura. Itu ya, Singapura tuh itu. Oke, gampang nggak? Oke, itu dia guys Singapurnya. Kita sudah melihat Singapura. Ada kapal tuh. Ada apa itu namanya? Sampan tapi bermesin. Apa namanya ya? Itu kapal tongkang ya. Udah jelas kapal tongkang. Itu kapal tanker. Itu kapal tongkang sepertinya. Itu kapal dredger mungkin. Kapal dredger itu iya banyak sekali ya guys kapal-kapal di sini. Ini musim lagi hujan ya, jadi lihat saja gelombangnya kayak kencang sekali ya guys ya gelombangnya. Musim hujan, angin kencang, nelayan pun kesulitan mencari ikan.
sedikit kesulitan sepertinya. Di sini, oh ya BTW di Batam ini lagi musim hujan parah. Jadi 1 minggu ini hujan terus Batam nih. Kayak kapan berhentinya? Jadi air hujan itu ya menghalangiku buat video ini sampai akhirnya ini hari ini akhirnya bisa buat video karena udah reda ya hujannya. Ya, jadi begitulah keadaan laut di Batam ini. Oke, mungkin sekian dulu video dariku. Aku belum bisa review pelabuhannya mungkin karena harus ribet ya ngurus perizinannya. Jadi aku ngurus yang ada aja dulu, kan ini termasuk wisata ya, tempat wisata dan bagus tempatnya untuk berjalan-jalan santai di sore hari. Ini jam 5 ya, ini jam 5. Tapi sayangnya kalau musim hujan ini kayaknya nggak ada deh namanya sunset ya, ketutupan awan mendung. Intinya di video ini manfaatkanlah wisata sebaik mungkin, tapi ingat jagalah kebersihan karena kita harus tahu diri. Alam udah kasih bagus, kita udah desain pondasi yang bagus, tapi malah kita tidak tahu diri, malah berbuat rusak. Nah itu pesannya guys ya. Oke, sekian. Kita lanjut nanti ke pantai Ocarina. Itu pantai tempat wisatanya bisa direview. Kalau ini sepertinya nggak bisa ya guys ya, karena ya ini tempat makan doang, bukan tempat hiburan. Jadi kebanyakan di sini tempat makan. Oke, sekian. Oke, sebelumnya aku mau jelasin tentang sejarah Harbour Bay ya. Sejarah Harbour Bay sendiri itu pada pada tahun 2006 Harbour Bay ini dibangun berdasarkan dengan konsep dari Harbourfront. Harbourfront itu sendiri adalah pelabuhan yang ada di Singapura. Konsep wisata di Harbour Bay ini cukup baik ya. Jadi kita lihat di sini ada banyak restoran dan jadi tadi kan kita udah bahas pantainya ya. Sekarang sedikit aku akan bahas tentang daratannya yang ada di sekitar Harbour Bay. Jadi ini adalah ya De Patros Cafe ya. Jadi dia menjalankan usaha makanan dan juga minuman beralkohol. Nah di sini itu banyak luas ya guys ya. Luas banget sumpah. Banget kalau dibuat jogging kayaknya enak nih. Tuh ada yang jogging dan ini nih namanya ya Holy Wings. Dulunya namanya Holy Wings, sekarang nggak tahu, nggak pernah ke diskotik soalnya. Dan kemudian ya inilah spesialis dari kota Batam ya, seafood dan grill. Seafood dan grill ini banyak sekali di Batam dan ini salah satunya. Namanya Wei Wei Palace Live Seafood and Grill. Ya, nggak usah seafood. Baik. Oke, selanjutnya itu ini aku review beberapa restoran aja ya. Sebenarnya banyak sih restoran di sini. Cuman karena saking banyaknya itu dan yang aku terdekat di sini ya di sini aja aku review. Terus itu ada Jumbo Thai Kitchen. Jadi dia buat masakan seafood di sini. Nah, itu ada Nomad Bar and Resto. Jadi ya itu tempat mahal ya. Tempat restoran mahal. Dan ini pemandangannya sangat cantik ya guys ya. Wow, look at this, sangat bagus sekali. Dan ya seperti aku bilang tadi, ada tempat jogging di sana. Yang benar-benar terakhir dari Harbour Bay ini adalah aku mau menunjukkan kepada kalian bagaimana konsep dari pelabuhan Harbour Bay. Ini konsep ini dideveloper oleh PT Citra Buana Prakasa.
di ini. Oh, ini kayak rute gitu. Jadi kayak mampir di sebuah pelabuhan. Bukan pelabuhan sih. Pulau namanya Pulau Nirup. Pulau Nirup namanya. Jadi rutenya tuh gini. Yang aku baca nih ya di rutenya tuh gini ya. Itu kan kita misalnya dari Batam nih ya. Kita mulai dari Batam. Di Batam itu kan pelabuhannya Terminal Harbor Bay ya. Nah, setelah itu kita pergi ke Nirup Island. Nah, ini Nirup Island nih, namanya Nirup Island. Wow, cantik sekali ya guys. Seandainya aku punya uang 100 juta sebulan, gas. Terus di situ tuh ada 2 tujuan. Nah, bisa lewat Sentosa atau bisa lewat Harbourfront. Nah, kalau lewat nih ya. Nah, kalau lewat Harbourfront itu perjalanannya itu sekitar 35 menit. Kalau lewat 115 Marina itu perjalanannya kalau lewat Harbourfront itu perjalanannya 35 menit. Kalau lewat 115 Marina itu 15 menit gitu. Ini bagus banget sumpah. Tengok. Cantik banget sumpah guys. Oke, sekian video dari kita udah berjalan-jalan. Ya, saya tadi udah berjalan-jalan ya di Harbor Bay ini. Aku review lautnya, pesisir lautnya. Aku juga review tempat restorannya, luarnya sih lebih tepatnya. Dan karena waktu udah sore, aku akan lanjut di video Ocarina. See you.